Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim, mahasiswa PPG Universitas Islam Dato Karama Palu dengan nomor induk mahasiswa 25710158. Nomor peserta PPG 720950000262. Siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Terima kasih. Bagaimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Pada hari ini kita bertemu kembali. Apa sudah makan semua? Sudah. Makan semua ya. Insya Allah pertemuan kita kali ini masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran harus berdoa dulu. Ya, kita harus berdoa dulu sesuai versi guru agama. Doanya versi guru agama ya. Doanya saya ajarkan. Silakan, siapa yang bisa memimpin doanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil Islam dina. Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma. Rabbi shrah li sadri. Yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Ya, terima kasih. Pertama, mari doanya ya. Alhamdulillah semoga doa kita dijawab oleh Allah SWT. Sehingga pembelajaran hari ini kita berjalan lancar dan aman ya. Sebelum itu sebagai warga negara harus cinta sama tanah. Jadi setelah berdoa tadi, kita berharap semoga doa kita dijawab oleh Allah SWT sehingga pembelajaran kita bisa lancar dan mantap hari ini ya. Olehnya itu supaya saya bisa mengetahui kesiapan anak-anakku semua, saya harus sebut nama dulu ya, mengecek kehadiran ya pada kesempatan ini. Dari jumlah kita yang ada ini, ada beberapa yang tidak hadir, artinya ada berapa orang ya? 2 orang tidak hadir. Itu Randi kenapa? Sakit ya? Sakit. Yang satu, yang lagi Abdul sakit Pak. Nah, ya kita berharap yang sakit ini kita doakan supaya cepat. Amin. Itu penting ya. Bagaimana hari ini? Kesiapan kita dalam belajar, apakah kesiapan fisik, kesiapan ruangan kita ini apakah sudah bersih? Ya, bisa dilihat di sekeliling. Sudah bersih. Karena pelajaran agama itu menekankan kebersihan ya. An-nafaqatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dan juga kita sebagai warga negara bukan hanya cinta kepada agama, tapi cinta juga kepada bangsa dan negara. Paling tidak kita menghafal banyak lagu-lagu nasional. Siap ya? Sekarang ini kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional sebagai lambang atau bukti nyata kecintaan kita kepada bangsa Indonesia berikut ini ya. Kita lihat lagu. Untuk itu, sebagai membuktikan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara ini, kita menyanyikan lagu satu bangsa. Tapi saya persilakan untuk berdiri semuanya. Ya. Dihayati ya, dipegang dada sebelah kiri di jantung. Sambil menyanyi ya, ikut lagu di video ini.
saksikan video berikut ini agar lebih jelas materi kita, lebih mendalam dan memahami sejauh mana, maka kita akan didukung oleh video berikut ini. Waalaikumsalam. Di pembelajaran PAI kelas 7 pada bab yang pertama kita akan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Perhatikan ya. Apakah kalian merasa hati ibu tenang, damai dan begitu bersemangat beribadah? Itu tandanya kalian sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pernahkah kalian merasa hati ibu bunda tidak tenang dan bahkan ibadah hanya senyum-senyumnya? Itu tandanya kalian sedang sedikit berjauh dari Allah. Perlu diketahui, bukanlah Allah yang menjauh, melainkan perilaku kita yang membuat kita merasa jauh dengannya. Perlu kita ketahui bersama bahwa iman seseorang itu kadang bisa naik, kadang bisa turun, bahkan turun sampai sedikit rendah. Nah, bagaimanakah cara agar keimanan kita tetap terjaga dengan baik? Simak selengkapnya di sini ya. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan dunia maupun di akhirat. Ibarat sebuah perjalanan, kita sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman, yakni di surga. Iman ibarat pula sebuah peta atau GPS yang dapat menuntun kita ke arah yang benar. Maka sudah barang tentu tanpa ada iman, maka jalan kita akan berbelok-belok dan bahkan bisa tersesat. Apakah itu iman? Iman secara harfiah artinya percaya. Sedang secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iman sendiri ada 6, namun iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang terkandung dalam rukun iman. Jika iman kepada Allah tidak terlarang dengan berat, maka keterlibatan ini akan berlanjut terhadap keimanan pada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qadar dan qadarnya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Untuk menjaga keimanan kita agar keimanan kita tetap baik, maka kita perlu mengenali siapa Allah dengan bagaimana Ia berkehendak melalui nama-namanya. Kita ketahui bersama bahwa Allah itu disebut dengan istilah Asmaul Husna, yang jumlahnya tak kurang dari 99. Asmaul Husna sendiri mempunyai arti. Asma artinya nama-nama, sementara Husna artinya yang indah atau yang baik. Namun dalam video kita kali ini tidak akan membahas 99-nya, melainkan kita hanya akan membahas Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita mulai dari Al-Alim terlebih dahulu. Waktu berapa menit kepada kalian untuk membedah ini, nanti saya akan pandu. Mungkin sebagian yang ada dibahas tadi nama asma Allah ada sebagian tidak. Sebelum kita bagi kelompok supaya keren dan gagah kelihatannya, ya saya menghitung 1 sampai 4. Nanti siapa yang urutannya 1, 2 atau 4 itu nanti bersatu ya. Siapa yang sama. Kita mulai dari kiri atau kanan? Kanan. Ya. Ini tuh 1 sampai 4. 1 ya. 4. Ya, mulai 1 lagi. 1. 4. Ya. 1. 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. 4 kelompok kan? Jadi yang 1 bertemu yang 2 yang 3 yang 4. Jadi silakan. Supaya 4 ini jadi kita bagi ini 1. Jadi 1 baris begini 2 kelompok ya, atau mau 3 begini. Jadi 1 kelompok di sini, mungkin ada yang 1 di sini, kita kelompok bisa begitu. Jadi kursi ini dikasih ketemu, ini
itu kasih ketemu juga dengan nanti berpindah di mana kelompok tadi menyesuaikan. Jadi di sini tadi ada orang kelompok 1, ada kelompok 2, misalnya kelompok 3. Kalau ada yang kelebihan pasti silakan. Yang intinya dulu, yang mana itu? Oke, kelompok 1 sini, siapa sini? 1, ini 2, ini 3, itu 4 lagi, perhatikan. Ini kan yang ini, 4 ini ada satu. Itu hanya luar saja, dulu Pak. Itu hanya pendukung saja itu. Kiranya tambah-tambah melibatkan apa gimana kalau diambil dia? Karena nanti ini akan dipresentasikan. Kalau kita cukup waktu, semua nanti membacakan hasilnya ini. Jadi bisa ada tanggapan nanti dari teman-teman. Jadi hasil persentase nanti itu bisa menjadi pertanyaan. Nanti bisa ditunjukkan ke saya dan juga ke kelompok, juga kita sama-sama jawab. Jadi nanti juru bicara tidak semua dia ya kalau atas segala sesuatu. Sementara Al-Qudus menggambarkan kesucian dan keagungan Allah yang tak terlukiskan. Keduanya mengingatkan kita untuk senantiasa berserah diri kepada Allah dan menjauhi segala hal yang tidak suci. ya, mantap. Next. Ada 3 yang harus Anda diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan nomor 2. Berikan contoh penerapan sifat Al-Malik dan Al-Qudus dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penerapan sifat Al-Malik dalam kurung
Maha Suci dan Al-Qudus dalam kurung Al-Malik dalam kurung Maha Merajai dan Al-Qudus dalam kurung Maha Suci. Dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat ditunjukkan melalui contoh-contoh seperti menjaga kebersihan, bersikap adil, rendah hati, dan menghindari perbuatan buruk. Ketiga, berikan pendapatmu mengapa sifat-sifat Al-Malik dan Al-Qudus sangat penting diteladani dan diterapkan dalam kehidupan. Sifat Al-Malik dan Al-Qudus sangat penting diteladani dan diterapkan dalam kehidupan karena keduanya memberikan pemahaman tentang kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala dan kesuciannya. Meneladani Al-Malik mendorong kita untuk tidak terikat pada kekuasaan duniawi, sedangkan meneladani Al-Qudus mendorong kita untuk menjaga kesucian hati dan perilaku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus. Semuanya mendapatkan tepukan yang meriah. Sekarang kelompok terakhir kelompok. Karena kita lihat refleksi selesai semua, jadi saya bacakan yang tercepat saya tadi kelompok 4, mewakili dari semua kelompok ya. Hasil refleksi hari ini ya, saya bacakan satu sebut namanya. Yang saya dapat hari ini adalah Asmaul Husna itu sangat penting kita pelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk Bapak. Jadi yang merasa punya tulisan itu ya memang sangat penting untuk kita pelajari dan diamalkan untuk hidup kita sehari-hari. Oke. Nanti kita tugas selanjutnya nanti kita akan berikan saya tugaskan untuk menyelesaikan manfaat dan hikmah dari Asmaul Husna ya. Itu tugas kita pertemuan berikut. Oke? Silakan berdoa sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih telah ikut dalam pembelajaran ini. Semoga ada manfaatnya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Doa dipimpin sama yang tadi. Saya silakan. Siapa yang mau? Kamu bisa. Doa